singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya, Putri Puspita absen 23, Wahyu Sutrimo absen 33, dan Yulia Andang Bagini absen 34. Dengan materi peradaban Olmec dan peradaban Maya. Peradaban Olmec, ibu peradaban Mesoamerika. Peradaban bangsa Olmec diperkirakan sebagai peradaban manusia pertama yang memiliki pengaruh cukup besar bagi perkembangan kebudayaan dan kehidupan manusia di kawasan Mesoamerika. Oleh karenanya, bangsa Olmec sering disebut sebagai ibu dari hampir seluruh kebudayaan Mesoamerika yang muncul setelahnya. Wilayah Mesoamerika sendiri merupakan wilayah di Amerika Utara dan Amerika Tengah yang kini mencakup daerah Meksiko dan kawasan Kabiria. Bangsa Olmec diketahui pertama kali mendiami kawasan dataran rendah tropis di wilayah tengah dan selatan Meksiko. Para ahli pertama kali menemukan keberadaan bangsa Olmec di kota San Lorenzo. Dari hasil penelitian yang mereka temukan, dapat disimpulkan bahwa peninggalan di kota San Lorenzo tersebut berasal dari peradaban yang tumbuh sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Salah satu aktivitas utama bangsa Olmec adalah bidang perniagaan. Mereka diketahui telah melakukan perdagangan antar suku bangsa Olmec dengan tersebar di wilayah Meksiko maupun dengan bangsa lain yang tinggal di luar Mesoamerika. Masyarakat suku Olmec tinggal berkelompok pada bangunan-bangunan batu yang cukup besar. Mereka pun dipimpin oleh seorang tokoh yang berasal dari golongan elit bangsa Olmec yang diangkat secara turun-temurun. Bangsa Olmec tersebar di beberapa wilayah Meksiko dalam kelompok-kelompok kecil. Di setiap daerah tempat tinggal mereka akan ditemukan beberapa bangunan inti yang berfungsi sebagai bangunan republik. Beberapa bangunan tersebut meliputi bangunan untuk upacara keagamaan atau acara penting lainnya, gundukan rumah, piramida berkerudung besar, dan monumen batu berbentuk kepala manusia. Salah satu kemampuan terbesar bangsa Olmec adalah dapat memadukan dengan baik kesenian dengan arsitektur. Bangsa Olmec dapat membangun sebuah patung besar dengan ukiran yang cukup halus sebagai penunjang bagi kegiatan keagamaan mereka. Bangsa Olmec diketahui sering melakukan praktik pengorbanan manusia untuk persembahan terhadap para dewa. Bangsa Olmec memiliki sebuah bangunan piramida dengan ketinggian mencapai 30 meter. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Putri Puspita. Bangunan tersebut dibangun sebagai media upacara untuk persembahan terhadap dewa kepercayaan mereka. Bangsa Olmec diperkiraan mengalami kemunduran sekitar tahun 400 sebelum Masehi setelah terjadinya perubahan di wilayah timur kekuasaan mereka.
Akibatnya, wilayah tersebut tidak dapat dihuni oleh masyarakat Olmec. Selain itu, juga terdapat aktivitas gunung berapi di wilayah mereka, yang membuat mereka harus menguasai untuk menghindarinya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa mereka mendapat serangan dari suku di utara. Peradaban Maya, persebaran. Suku Maya adalah salah satu masyarakat bumi yang paling dominan di Mesoamerika, Mekso dan Amerika Tengah. Berbeda dari suku lainnya yang menyebar, suku ini tinggal terpusat di semenanjung Yucatan dan Guatemala saat ini. Di wilayah tersebut, suku Maya tinggal di 3 daerah berbeda dan memiliki budaya yang berbeda pula. Daerah yang mereka tinggali adalah daratan rendah semenanjung Yucatan, dataran rendah distrik Paten di Guatemala Utara, dan wilayah yang berdekatan dengan Meksiko, Belize, dan Honduras Barat, serta di dataran tinggi pegunungan Guatemala Selatan. Peradaban. Periode 200 sampai 900 Masehi disebut sebagai zaman keemasan kekaisaran Maya, di mana peradaban Maya kuno berkembang di sekitar 40 kota. Di setiap kota dihuni oleh sekitar 5.000 sampai 50.000 orang. Dan pada puncak perkembangannya, populasi suku Maya telah mencapai 2 juta atau bahkan 10 juta jiwa. Penggalian situs Maya telah menemukan alun-alun, istana, kuil, piramida, dan beberapa bangunan lain yang sangat penting bagi kehidupan politik ataupun spiritual suku Maya. Mereka membangun banyak kuil dan istana dalam bentuk piramida, berundak yang berhias relief, dan tulisan yang rumit. Keindahan bangunan-bangunan tersebut membuat suku ini diakui sebagai seniman terbesar Mesoamerika. Dituntun oleh ritual keagamaan mereka, suku Maya membuat kemajuan dalam bidang matematika dan astronomi, termasuk penggunaan angka 0 serta pengembangan sistem penanggalan. Penanggalan Maya kuno terdiri atas 2 sistem kalender, yakni sistem kalender matahari 365 hari dan sistem kalender kepercayaan 260 hari, yang dirancang untuk dapat bertahan selama lebih dari 5.000 tahun. Saya akan melanjutkan presentasi dari Wahyu Sutrimo. Maya kuno memiliki corak ekonomi agraris. Mereka menggantungkan hidup pada aktivitas pertanian dan perdagangan. Meskipun suku Maya mempraktikkan sistem terbang dan bakar hutan yang tergolong primitif, mereka juga menunjukkan metode pertanian yang lebih maju, seperti irigasi dan terasiring. Suku Maya juga dapat membuat media untuk menulis yang terbuat dari kulit pohon. Suku Maya merupakan bangsa yang religius di mana mereka percaya kepada banyak dewa. Mereka sepenuhnya yakin bahwa persembahan adalah hal yang mutlak bagi eksistensi manusia dan dewa. Sembahyang kepada dewa atau leluhur dengan menggunakan persembahan berupa manusia hidup terkadang juga dilakukan. Orang yang dipilih sebagai persembahan biasanya adalah tahanan, budak, anak yatim, dan anak haram. Selain itu, suku Maya meyakini bahwa setelah manusia meninggal, mereka akan masuk ke dunia bawah tanah, sedangkan orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural akan hidup kembali di negeri langit. Contohnya suku Maya, memasuki akhir abad ke-8 hingga akhir abad ke-9, suatu peristiwa telah mengguncang peradaban Maya kuno hingga sebagian besar kotanya ditinggalkan oleh masyarakatnya. Namun, peristiwa yang mampu meruntuhkan peradaban Maya itu masih menjadi misteri dan para sejarawan terus memperdebatkan penyebabnya hingga kini. Beberapa sejarawan percaya bahwa pada abad ke-9 suku Maya telah menguras sumber daya alam di sekitar hingga tidak mampu menopang populasinya yang semakin besar. Argumen lain menyatakan bahwa peperangan terus terjadi di antara kota-kota yang terlibat persaingan sejak lama. Selain itu, ada pula sejarawan yang berpendapat bahwa kerusakan-kerusakan yang ada di lingkungan mereka menimbulkan bencana yang kemudian menyebabkan peradaban Maya runtuh. Namun, di dataran tinggi Yucatan, beberapa kota Maya seperti Chichen Itza, Uxmal, Mayapan terus berkembang hingga 1500 Masehi. Maya, beberapa di antaranya yaitu Chichen Itza, Tikal, Cajalpech, Altunja, Palenque. Jumpa pada pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang peradaban Olmec dan